Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Ma'arif dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Samsul Ma'arif, Ahmad Mukni, dan Hafizul. Saya akan menjelaskan tentang solusi persamaan aljabar linear. Yang pertama itu pendahuluan, lalu itu bentuk eselon baris matrik. Yang ketiga ada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan matriks. Oke, pendahuluan. Aljabar linear sesungguhnya merupakan topik penting dari matematika aljabar yang banyak digunakan dalam berbagai dasar ilmu teknik, dan juga diperdalam bahkan diperluas lagi dalam berbagai mata kuliah, komputansi numerik, fenomena perpindahan, aliran fluida, perancangan struktur, rekayasa reaksi kimia, pemodelan, dan lain sebagainya. Yang terbanyak digunakan adalah SPAL. Apa itu SPAL? Yaitu solusi persamaan aljabar linear. Selanjutnya itu ada bentuk eselon baris. Susunan bentuk metrik eselon baris yaitu memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama itu, di setiap baris, angka pertama selain 0 harus satu leading. Yang kedua itu, jika ada baris yang bernilai 0 pada semua elemennya, maka ia harus dikelompokkan di baris akhir metrik. Yang ketiga itu, jika ada baris yang berperan sebagai leading 1, maka posisi angka 1 dari leading 1 di bawahnya haruslah lebih kanan dari yang di atasnya. Yang terakhir, jika kelompok yang memiliki leading 1 sedangkan angka selain satunya adalah 0, maka matriksnya disebut eselon baris tereduksi. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu contoh matrik eselon baris memenuhi syarat. Baris pertama matrik berikut sebagai leadingnya. Seperti tadi yang dijelaskan, di setiap baris angka pertama selain 0 harus leading 1. Nah, ini leading 1 ya. Terus yang kedua ada baris ketiga dan keempat memenuhi syarat nomor 2. Yang berarti, jika ada baris yang bernilai 0 pada semua elemennya, maka ia harus dikelompokkan di baris akhir dari matrik. Yang ketiga itu ada baris pertama dan kedua memenuhi syarat nomor 3. Penjelasannya itu, jika ada baris yang berperan sebagai leading 1, nah ini leading 1, maka posisi angka 1 dari leading 1 di bawahnya haruslah lebih kanan dari yang di atasnya. Nah, ini lebih kanan ya. Terus yang terakhir yang keempat, matrik berikut memenuhi syarat. Nomor 4 disebut juga matrik eselon baris tereduksi. Contohnya begini. Kanan semua ya, lebih satu kanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi matrik Gauss. Sebelumnya kita sudah memahami tentang eselon baris, sekarang kita masuk ke materi eliminasi Gauss. Solusi SPL dengan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan suatu cara penyelesaian SPL dengan menggunakan bentuk matriks melalui teknik penyederhanaan matriks menjadi metrik yang lebih sederhana, diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss, yaitu dengan melakukan operasi baris sehingga matrik tersebut menjadi matrik yang eselon baris. Teknik operasionalnya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks imbuhan, matriks yang diperluas atau teragmentasi, dan mengoperasikannya. Setelah terbentuk matrik eselon baris, maka lakukanlah substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada satu contoh. Contoh metode eliminasi Gauss dengan persamaan 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 17. Kemudian x dikurang 3y ditambah 5z sama dengan 10. 2x dikurang 5y ditambah 2z sama dengan 6. Pertanyaannya, tentukanlah harga-harga x, y, dan z. Mari kita uraikan satu persatu. Ubahlah SPL di atas menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Kita ubah persamaannya menjadi bentuk matriks, maka hasilnya seperti ini.
Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, maka di operasi penyelesaian SPL dari matriks kesimpulan di atas adalah kita akan mengubah baris pertama, angka 3 ini, untuk menjadi nilai 1. Maka dari itu, kita kali baris 1 dengan 1/3 untuk mengubah A11 menjadi 1, maka didapatkan nilainya seperti ini. Sehingga ini mendapatkan 1 dan sisanya semuanya sama dibagi 1/3. Kemudian dengan B2, baris kedua dikurangi B1 dikali 1 untuk mengubah A21 menjadi nilai 0. Yang di bawah sini. Nilai 2 ini kita ubah, nilai 1 ini kita ubah menjadi 0. Maka didapatkan seperti ini. Jadi baris keduanya kita kurangi baris ke-1 lalu dikali angka 1. Maka telah didapatkan. Kemudian dengan B3 dikurangi B1 dikali 2 untuk mengubah A31 menjadi 0. Nah, ubah yang maka didapatkan nilainya baris ketiga. Didapatkan maka hasilnya seperti ini. Baris ketiga kita kurangi baris ke-1 kemudian dikali 2. Kemudian B2 dikali min 3/13 untuk mengubah A22 menjadi nilainya 1. Maka didapatkan hasil yang seperti ini. Dengan B3 dikurangi baris kedua dikali 7/3 untuk mengubah A32 menjadi 0. Oke, maka kita dapat menyimpulkan didapatkan SPL, yaitu dengan persamaan X ditambah 4/Y ditambah 2/3Z sama dengan 17/13, Y dikurangi Z sama dengan min 1, min Z sama dengan min 3, maka kita substitusikan Z bernilai 3. Kemudian lakukan substitusi balik sehingga diperoleh Y min Z sama dengan min 1, Y min 3 sama dengan min 1, Y ditambah sama dengan 2. Dan kemudian untuk nilai X ditambah 4/3Y ditambah 2/3Z sama dengan 17/3. X sama dengan X ditambah 4/3 dikali 2 dengan nilai Y, lalu 2/3 dikali 3 dengan nilai Z, maka hasilnya 17/13, maka X didapatkan 1. Ini nilai X ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi Gauss-Jordan. Contoh metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 17. Persamaan kedua, X min 3Y plus 5Z sama dengan 10. Persamaan ketiga, 2X plus 5Y min 2Z sama dengan 6. Tentukan harga-harga X, Y, dan Z. Ubahlah SPL di atas menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Dan ini udah dibentuk matriks. Selanjutnya, menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan pada tahapan OBE dari matriks di atas. Yang cara pertama, baris kedua dikurang baris ke-1 dibagi 3, dan ini hasilnya. Selanjutnya, baris kedua dikurang 2/3 dikali baris ke-1, dan ini hasilnya. Baris ketiga dikurang min 7/13 dikali baris kedua, dan ini hasilnya. Baris kedua dibagi min 13/3, dan ini hasilnya. Baris ketiga dikurang 1 didapatkannya, dan ini hasilnya. Baris kedua dikurang min 1 dikali baris ketiga, dan ini hasilnya. Selanjutnya, baris ke-1 dikurang 2 dikali baris ketiga, dan ini hasilnya. Baris ke-1 dikurang 4 dikali baris kedua, dan ini hasilnya. Baris ke-1 dibagi 3, dan ini hasilnya.
maka matriks menjadi eselon baris tereduksi. Maka diperoleh yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya perbedaan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Metode Gauss. Metode eliminasi Gauss bertujuan untuk mengubah matriks A atau matriks Jacobi atau matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas yang berbentuk. Nah, ini contoh-contohnya. A12, A13, dan A23. Selanjutnya metode Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan bertujuan untuk mengubah matriks A menjadi matriks diagonal atau matriks identitas, yang semua elemen pada diagonal matriks bernilai 1. Sedangkan semua elemen lainnya bernilai 0. Sehingga bentuk matriksnya adalah, nah, ini diagonalnya sudah sama dan lainnya adalah 0. Metode eliminasi Gauss-Jordan lebih berat dari realisasinya karena memerlukan tahapan operasi komputasi yang lebih banyak dibandingkan eliminasi Gauss. Baik, jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar kami. Terima kasih, jangan lupa share, like, and subscribe. See you. Sarang bel.